Om mau nanya, kalau Accord tahun 9091 masih oke tidak? Kalau pertama atau pemula punya Escudo Nomad bisa juga ya Om Kamal? Pertanyaan nih dari sohib kita juga nih. Untuk Mitsubishi T120 SS 1991 gimana Om? Gimana Om menurutnya Om? Udah mudah nggak perawatannya? Apa aja mungkin kendala atau minusnya terkait tenaga mesinnya? Kalau ditanya kuat nggak? Dong, Road Daddy 36. Shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan gue Glenn V. Abu Ahmed of The Road Daddy 36. Alhamdulillah, hari ini gue bisa main lagi ke bengkel Kafka untuk ketemu dengan Om Kamal dan bikin konten bersama dengan Om Kamal tanya jawab seputar otomotif. Om Kamal, apa kabar Om? Alhamdulillah. Tapi teman-teman, jadi untuk konten kali ini, gue sama Om Kamal itu pengen bikin satu konten yang menjawab pertanyaan ini Om. Pertanyaan-pertanyaan dari penonton kita nih di konten-konten sebelumnya kan banyak yang nanya-nanya di kolom komentar ya. Jadi hari ini gue sama Om Kamal tadi juga udah sepakat kita mau bikin segmen ini dulu karena ada beberapa pertanyaan yang menurut gue dan Om Kamal tuh lumayan dibutuhin sama beberapa teman-teman kali ya, Om ya, yang ini kayaknya pertanyaan ini bisa menjawab pertanyaan dari beberapa orang gitu ya. Jadi kali ini gue akan mencoba menjawab, Om Kamal yang akan menjawab, bukan gue. Gue cuman ini aja, hostnya aja. Gue nanti kasih pertanyaan ke Om Kamal berdasar ini. Tapi teman-teman, gue mau ngingetin, gue lupa banget beberapa konten terakhir gue lupa, gue baru inget lagi Om. Ngingetin sholat Om. Masa Allah, gue dulu sempat ngingetin dan kali ini gue mau coba ngingetin lagi teman-teman yang belum sholat. Kapan teman-teman nonton konten ini, jangan lupa sholat dulu karena itu paling penting daripada mobil atau apapun segalanya. Lo sholat dulu paling penting. Oke Om, mempersingkat waktu kali Om ya. Kita langsung aja Om. Pertanyaan pertama Om. Ada pertanyaan di konten kita yang waktu itu ngebahas sedan Motuba nih Om. Om mau nanya, kalau Accord tahun 9091 masih oke tidak? Accord berarti Maestro ya? Maestro ya? Maestro masih oke, cuman kalau buat pemula, bener-bener pemula, mendingan ambil yang karburator aja. Oke. Jangan yang injection. Jangan yang injection. Gue punya kan injection kan? Injection, betul. Itu agak sedikit ribet Om kalau yang injection, karena banyak itu naninunya deh gitu. Mendingan ambil yang karburator karena dia lebih simple, setelnya tuh nggak banyak, paling cuma setel karburator, setel delco, udah itu gitu aja. Kalau yang versi injection kan kompleks Om, harus penyesuaiannya di sana sinilah gitu. Jadi kalau buat pemula lebih baik yang kalau misalnya emang udah kadung suka nih sama Maestro, ambil yang versi karburator. Terus salah satu kelemahan Maestro juga rata-rata kebanyakan, termasuk punya gue juga tuh, atapnya bocor. Atapnya bocor? Itu bukan kelemahan umum mobil tua toh? Nggak semua mobil tua juga sih, cuman gitu ya? Di Maestro tuh banyak banget case-nya. Kayak gitu ya? Iya, bocor ya? Bocor atapnya, jadi nanti kalau misalnya pas mau beli mobil, diperhatiin aja atapnya itu jadi lihat aja dari dalamnya banyak bekas air nggak. Oh iya. Ya kalau misalnya ada bekas air yang bocor kan kelihatan kan, ada nodanya lah gitu. Nanti tinggal dikonfirmasi aja ke pemilik mobilnya, ini masih bocor atau enggak gitu. Kalau misalnya kata yang punya mobilnya udah enggak, ya udah tinggal perjanjian antara kalian aja gitu kan. Selebihnya sih ya standar lah, seperti mobil-mobil pada umumnya. Kalau untuk kayak spare part masih gampang lah dicari Om. Banyak banget. Yang KW-KW-nya juga banyak, murah-murah kok, murah banget malah, murah banget, asli murah banget. Maestro murah banget. Kalau untuk ini Om, nyasar dikit, Cielo-nya gimana Om? Cielo-nya kalau untuk mobil pertama sih gue lebih ke enggak sih Om. Lebih ke enggak.
Lebih ke enggak sih kalau untuk mobil pertama mobil ya. Pertama, Takutnya kaget aja nanti begitu beli mobilnya. Bensinnya kok boros banget. Jomplang sama Maestro. Iya dibilang jomplang sih enggak, kalau Maestronya yang injection juga ya mirip-mirip lah, tapi tetap lebih boros Cielo gitu. Tapi kan memang dia nyaman banget. Iya, nyaman banget mobilnya, cuman ya jangan sampai dia kaget lah intinya. Intinya itu ya. Berarti kelemahannya selain di boros apa kalau Cielo? Boros ya sama yang tadi gue bilang itu kan sama kayak Maestro Injection gitu. Dia harus banyak penyesuaian di sana dan di sini. Kalau untuk mobil pertama takutnya dia belum ngerti atau datang ke bengkel yang misalnya bengkelnya biasa pegang mobil baru atau biasa pegang mobil yang Toyotaan, kan kita nggak tahu karena emang penyesuaiannya itu agak sedikit rumit Om. Gitu ya, berarti amannya nyari Maestro aja yang karbu. Yang karbu aja. Kalau misalnya pengen, gue pengen murah meriah tapi nyamannya dapet, agak boros dikit gak apa-apa deh. Ya udah yang karbu yang gitu. Ya, agak boros tapi nggak seboros yang injection. Betul. Terus minimal anggaplah borosnya sama nih. Anggap borosnya sama nih antara injection. Ntar gue dikritik lagi. Antara injection sama karbu anggap sama lah borosnya. Cuma setidaknya yang karbu itu lebih mudah ditangani. Perawatannya lebih gampang. Ya, daripada yang versi injection. Berarti Cielo nggak ada karbu ya Om ya? Cielo nggak ada karbu ya, makanya itu. Kalau nggak salah itu Honda ngeluarin versi karburator terakhir itu di Civic Nova 91, Grand Civic 91, Maestro 9091 itu terakhir itu tuh. Terakhir ya. Selanjutnya kan keluar Maestro 92 udah injection, keluar Genio 92 udah injection, dan berikutnya sampai sekarang. Sampai sekarang injection semua. Oke, jadi itu ya buat soib kita nih yang tadi nanya Accord 991 masih oke atau tidak? Masih, tapi Om Kamal saranin ambil yang karbu. Semoga bisa membantu ya jawabannya Om ya. Dan kalau misalnya mungkin jawabannya kurang puas atau gimana, monggo langsung WA ke Om Kamal aja. Gitu boleh. Ya, jadi gue saranin WA ke Om Kamal supaya mendapatkan jawaban yang lebih cepat dan lebih jelas gitu. Om, pertanyaan berikutnya Om. Kalau ini dari waktu itu kita bikin konten 3 saudara kembar Om yang Fast. Oh iya. Suzuki Fast. Kalau pertama atau pemula punya Escudo Nomad bisa juga ya Om Kamal. Terima kasih. Bisa, sangat bisa. Escudo Nomad, Sidekick, Vitara atau apapun itu yang modelnya sama semua kan, mesinnya pun sama gitu. Oke banget sebenarnya mah. Perawatannya juga ya nggak sulit-sulit amat. Cukup mudah lah, karena kan versi karburator. Lagi-lagi kan dia memang karburator ya. Iya. Justru dia nggak ada yang injeksi atau mungkin yang Vitara kali Om. Apa yang maksud gue yang atas? Ada Vitara itu ada Vitara Epi kalau nggak salah dia injection. Ya. Tapi yang umum beredar karbu. Kalau yang Epi yang injection itu unitnya terbatas lah. Oke. Unitnya terbatas. Spare partnya berhubung ini Suzuki dan Escudo Fast itu tuh jarang banget ya. Gue juga jarang sih ngeliatnya kayak di Bogor gitu gue. Biasanya kalau ke Bogor tuh pasti gue selalu sih lihat Motuba 90s gitu ya Om ya. Kayak tadi aja tuh gue ngeliat Seret sama apa ya tadi tuh gue liat Seret Classic, Seret Winner sama Twin Cam apa ya kalau nggak salah. Maksud gue yang di Jakarta tuh nggak umum lah sekarang kayak gitu Om ya. Cuman untuk Fast ini gue justru di Bogor pun juga susah yang tadinya jadi barometer gue kalau mau nyari mobil tua, mau lihat mobil tua masih banyak beredar tuh Bogor gitu ya. Cuman Fast aja gue juga jarang lihat gitu Om. Nah, spare partnya gimana? Kalau spare part sih ya standarnya Suzuki ya, memang Suzuki harga spare partnya di atas merek-merek yang lain. Di atas merek yang lain. Ya apalagi kalau lu demennya main barang original, itu agak lumayan mahal gitu. Dia kan 1600 cc ya, 1600 cc ya, bensinnya juga agak sedikit boros. Kalau kita perbandingannya sama 1600 cc-nya Twin Cam atau 1500 cc-nya Grand Civic, nah dia agak sedikit lebih boros. Karena kan dia jenisnya kan jenis mobil-mobil semi jeep ya. Kalau mobil-mobil semi jeep pada zaman itu tuh hampir belum menemukan yang irit bahan bakar sih kalau gua mah Om. Hampir belum menemukan ya, maksudnya seirit-iritnya dia gitu. Karena kan dulu mungkin ya dulu kan bensin murah Om. Jadi orang nggak terlalu berat lah. Orang Om gua aja pakai CJ7 asik-asik aja gitu kan. Biasa aja gitu, nggak yang wah ini harus irit ini. Kayaknya di zaman itu kalau gua suka ngobrol sama Om gua atau sama orang-orang yang senior jauh di atas gua.
ya pada zaman itu tuh nggak terlalu mempermasalahkan konsumsi bahan bakar. Betul, apalagi di generasi yang tahun 80-an tuh. Wah, iya. 70-80 tuh bener-bener mereka tuh nggak terlalu peduli sama harga konsumsi BBM. Karena mungkin memang bensinnya murah atau memang varian mobilnya banyaknya yang seperti itu. Iya, betul. Kan tahun 70-an kan Holden rame banget tuh. Iya, bener. Holden kan boros banget. Betul. Apa namanya? Ini hardtop, Land Cruiser itu kan banyak dulu. Kayak waktu pas generasinya si Escudo ini keluar, jadi mungkin di zaman itu biasa aja gitu. Dibilang irit sih enggak, cuma biasa aja. Pada saat itu Pada saat itu dibilang irit enggak juga. Enggak juga, biasa aja karena ada komparasi yang lebih iritnya kan mobil-mobil yang lain ada. Cuman kan kalau dibandingin ya di tahun ini mobil yang bensinnya 115, 116 tuh kan banyak banget konsumsi kayak Ayla, LCGC lah rata-rata tuh. Itu kan 115, 117 konsumsi BBM-nya. Nah, sedangkan kita pakai Escudo tiba-tiba bensinnya 18 atau 19 itu kan pasti agak berasa banget. Agak berasa. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang apalagi baru mau punya mobil sekarang nih mungkin dia saudaranya atau temennya punya mobilnya katakan LCGC gitu dan dia dibandingkan dengan itu ya nggak bisa. Ya nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi versi iritnya dia ya memang segitu aja. Emang segitu. Iya. Oke. Jadi Escudo Nomad untuk pemula aman ya aman. Ya? Untuk spare part apa segala macam aman. Oke, buat swipe kita nih yang nanya itu insya Allah bisa menjawab, dan lagi-lagi kalau belum terlalu menjawab silakan langsung WA atau DM aja ke Om Kamal gitu. Dan ini juga ya, gue pernah ngobrol sama Om Kamal waktu itu yang sebelumnya di konten sebelumnya udah pernah kita bahas, cuman nggak apa-apa kita bahas lagi Om, yang masalah nanya harga jasa bengkel Kafka Om, misalnya di grup di komen YouTube atau di DM di komen YouTube lah misalnya. Jadi memang untuk itu mungkin sebaiknya teman-teman langsung DM atau WA aja ke Om Kamal ya, karena gue juga takutnya gue salah gitu kasih harganya kan. Yang sebelumnya Om Kamal juga udah pernah bahas Om ya, tergantung mobilnya apa gitu. Nah, ini ada yang pengen gue utarain nih sedikit nih, ada sedikit kegelisahan gue untuk kalian-kalian yang ada di forum-forum klub mobil apapun, apalagi di forum terbuka seperti di yang gue sering banget baca tuh di Facebook. Anggap klub mobil A, dia sharing habis servis di bengkel Anu, difotoin notanya dengan nama bengkel, alamat segala macam lengkap, dengan harga-harga jasanya. Itu jadi pro kontra kan kalau di forum itu Om ya. Ada yang bilang standar kok harga segitu. Ada yang bilang itu kemahalan, ini begini atau begitu. Tolong kalau misalnya kalian mau menghargai bengkel yang udah kalian samperin, tutuplah minimal nama bengkelnya. Jangan saling ngejelekin. Kalau masalah harga jasa itu kan hak bengkel masing-masing. Mau itu berapapun, kata orang nggak punya uang 100.000 itu mahal, kata orang punya uang 10 juta itu murah. Benar. Jadi jangan dijadiin patokan sekian dan sekian itu mahal atau murah. Ngerti nggak? Itu gue sering banget tuh ngeliat tuh. Kadang pengen gue komen, cuman udahlah nanti jadi panjang gitu kan. Kalau ini namanya ini kan di forum publik ya. Semua orang punya pendapat dan isi kepalanya masing-masing. Ada yang pro, segitu mah normal Om. Ada yang bilang, wih mahal banget. Di sini mah cuman segini. Tapi kan si pemilik mobil juga tidak menjelaskan pelayanannya seperti apa. Si yang ngomong kemahalan juga nggak ngomong di bengkel dia itu dilayaninnya seperti apa. Jadi tolong untuk kalian jangan saling menjatuhkan lah gitu. Kalau kalian kecewa dengan bengkel itu, kalau misalnya memang nggak ada bukti yang bener-bener lu tuh ketipu atau lu ditipu, tolonglah jangan lah gitu. Kayak gue sebagai praktisi atau gue sebagai pelaku usaha bengkel bukannya kecewa tapi sedih aja gue ngelihatnya kayak gitu. Kalau gue ada di posisi orang yang punya bengkel itu dan sampai tahu nota gue diposting di situ, gue pasti akan marah banget Om. Kalau misalnya lu ngerasa ketipu atau apa, kenapa nggak konfirmasi lagi ke bengkelnya? Kecuali memang lu udah menempuh jalan yang rangkaian yang panjang untuk konfirmasi, untuk komplain, untuk apapun itu nggak ditanggepin, lu mau posting silahkan. Tapi ini lu sekedar nanya, kemahalan nggak sih? Iya benar. Cuman gitu doang, gitu. Maksud gue nggak penting banget sih kayak gitu, gitu kan. Di bengkel A anggap tune up 100.000, di bengkel B ada yang tune up 2 juta. Kan ya beda dong. Iya, jadi kan penanganannya beda, mungkin pelayanannya berbeda, dan tempat juga itu ngaruh banget Om. Sekarang gue di Bogor, tune up anggap sekian.
disamain dengan yang di Jakarta yang tune up anggap 2 kali lipat lebih mahal dari bengkel gue, kan nggak bisa disamain Om. Karena gue sewa tempat di sini harganya sekian, mereka sewa tempat di sana harganya sekian. Iya. Mereka kan menentukan harga dasar jasa kan otomatis dari biaya operasional dong. Iya dong. Sekarang kalau misalnya sewa tempatnya udah mahal, masa mau biaya operasionalnya murah, kan nggak mungkin. Ngerti nggak? Ini sekali lagi sorry banget, ini mah kegundahan hati gua yang pengen bener-bener pengen gua sampein udah lama. Tolonglah jangan seperti itu. Sebenarnya nggak gitu. apa-apa, karena kadang-kadang emang orang banyak yang mesti paham sih Om, bahwa orang ngebengkel itu seperti Om Kamal dengan bengkel Kafkanya itu bukan yayasan sosial. Iya, kita kan semua kerja juga sama lah nyari uang, untuk kita nafkahin keluarga kita gitu kan. Orang-orang yang ada di dalam bengkel itu pun sama gitu, mau dia mekaniknya kayak mau dia adminnya, mau dia siapapun itu sama, mereka semua kerja untuk mencari nafkah gitu kan. Maksud gua kalau kayak lu cuma sekedar nanya doang kemahalan gak sih, kayaknya nggak etis banget deh. Itu gue sering banget tuh Om, sering banget, tapi itu rata-rata bukan di forum Motuba. Oh, mobil baru ya? Mobil-mobil muda semua rata-rata yang gue perhatiin, karena gue lumayan banyak apa namanya sih grup-grup yang gue masuk di situ, karena kan kadang kalau misalnya gue lagi trouble, kadang gue suka baca-baca, kadang gue nggak ada trouble juga, kalau ada yang sharing pengalaman suka gue baca, itu kan ilmu juga dong buat gue, iya kan? Mau sekecil apapun yang namanya ilmu tetap ilmu. Betul, iya nggak? Betul. Jadi gue sering baca, nah terus tiba-tiba nyekrol foto bonnya lah, di foto begini-begini. Ya elah, gue bilang kok gini banget sih gitu. Ya seenggaknya etika aja lah. Lo kan lo punya mobil harusnya juga dibarengin dengan etika lo yang berkelas. Gitu kenapa kalian nggak servis di bengkel resmi, foto masukin ke grup, tanya sekalian. Kalau bengkel resmi nggak pernah ada yang komplain kayaknya gitu. Gue kalau ngelihat di sini orang, Om saya habis servis di bengkel resmi nih notanya. Gue kaget Om. Melihat notanya mereka, cuman ya gue tidak berkomentar apapun ya, itu bengkel resmi, mereka punya standar kerja masing-masing. Setiap bengkel kan punya cara masing-masing untuk mengelola bengkelnya kan. Tapi kenapa kalau bengkel resmi nggak pernah kalian masukin ke forum? Gue belum pernah sekalipun ngelihat di bengkel resmi ada notanya yang dilampirin. Ya nggak boleh lah, harusnya jangan kayak itu gitu. Kalau misalnya mau fair, lu masukin nota-nota dari bengkel resmi, kita nih yang bengkel-bengkel umum akan tertawa terbahak-bahak ngelihatnya. Wah, tuh dia tuh. Ngelihat harga jasa-jasa mereka itu, kita akan ketawa sekencang-kencangnya gitu. Jadi jangan gitulah. Lebih ada adabnya lah. Ini kan ruang publik, kecuali misalnya kalian di grup WA lah. Grup WA klub kalian tertutup yang nggak bisa dibaca sama publik, itu silakan aja. Iya, betul. Iya, kalau di ruang terbuka jangan lah. Jangan. Apalagi Facebook anggotanya bisa ribuan. Iya, kan siapa aja bisa baca. Betul, dan ya selain itu juga, selain masalah etika sekarang ya itu Om, UU ITE Om, kalau bengkel itu merasa dirugikan, betul, nggak ada komplain sama anggota apapun, ya itu bisa bikin teman-teman juga jadi repot sendiri nantinya gitu. Oke, berarti ya udah. Sorry nih sekali lagi nih ya, ini cuman keresahan hati gua aja. Curhat Om Kamal. Unek-unek gua nih, udah lama banget gua tahan-tahan, tapi pengen banget gua omongin. Jadi pas lagi momennya, pas enaknya gua ngomong sekarang, jadi gua omongin. Sebenarnya Om Kamal juga punya unek-unek nih, mau disampaikan nggak? Nanti aja deh Om. Ini berkaitan dengan materi sih Om, yang katanya ya itulah pokoknya, nanti aja. Terus kita lanjut lagi kali ya ke pertanyaan berikutnya Om. Ini waktu itu kita ngomongin ini nih Om, minibus yang buat mudik tuh Om. Ada pertanyaan nih dari sohib kita juga nih. Untuk Mitsubishi T120 SS 1991 gimana Om? Gimana Om menurutnya Om? Udah mudah nggak perawatannya? Apa aja mungkin kendala atau minusnya terkait tenaga mesinnya? Kalau ditanya kuat nggak? Kuat. Karena sampai hari ini juga itu mobil kalau yang versi pickup ya, masih banyak kok yang make. Iya benar. Masih banyak yang make walaupun tahun tua gitu ya, anggap ya nggak tahun 91 juga, tahun 2000-an misalnya. Ya untuk hitungan pickup kan itu udah tua banget Om. Tua sih. Tahun 2000 kan, karena mereka kerja rodi Om. Kerja keras. Rodi Romusa jadi satu gitu kan, bener-bener muat berat, digeber dari pagi sampai malam nggak berhenti. Tapi alhamdulillah kan kondisinya ya masih, walaupun bodinya udah miring-miring tapi masih berjalan. Dan ada satu temen gue juga di sini, dia punya Futura tahun 93. Dia kalau setiap lebaran tuh mudiknya ke Ciamis. Futura sama SS kan dia juga, sama lah, anggap kita bisa kategorikan dia itu sama gitu. Sama. Ya Avanza Xenia. Ada perbedaan sedikit-sedikit, cuman base-nya tuh hampir sama gitu. Sama, betul. Antara Futura dengan SS. Mirip.
Berarti kuat kok, dia pakai dari sini ke Ciamis, dari Ciamis pulang, dia nggak lewat tol karena lewat puncak, aman-aman aja Om. Berarti aman ya. Jadi semuanya tetap kembali lagi ke perawatan. Dan kalau beli mobil second ya lo cari yang terawat kalau bisa. Iya, gitu. Jadi tinggal ngelanjutin ngerawat. Tinggal ngelanjutin, jangan nyebokin. Capek lo nyebokin. Jadi ya buat swipe kita tadi nanya T120 SS tahun 91 gimana? Ya aman ya Om ya? Aman banget, spare partnya apa segala macam aman ya. Oke, bismillah, lanjut nih Om ke berikutnya Om. Ini dia lebih ke komentar waktu Om Kamal ngejawab soal Timor sini di shop ini. Dia nanya gini, Om kalau Suzuki Baleno tahun 97 sampai 2000 bagus nggak Om? Bagus. Kelemahan kekurangannya Om? Kurangannya AC. Cuman itu ya AC. Ya AC kurang maksimal dinginnya. Terus kelemahan lainnya sih ya mobil tua aja. Mobil tua ya. Tapi kalau untuk perawatan sama aja. Sama sama yang tahun 2000-an ke atas sama, cuman bedanya kalau yang tahun 2000 ke atas kan dia udah nggak pakai Delco kan. Oke. Dia udah nggak pakai Delco. Kalau yang 97 sampai sebelum 2000 tuh pakai Delco. Oke, baik. Berarti emang ini ya aman ya secara keseluruhan, aman. Spare partnya ya balik lagi tadi Suzuki Om ya. Kalau lumayan original ya harganya lumayan. Tapi nggak perlu bersahabat akrab dengan online juga kan? Nggak banyak juga, lah. Dia banyak di toko-toko umum juga masih banyak spare partnya. Nah, jadi gue jadi kegelitik juga nih Om ya. Kayak gue pernah ngobrol sama Om Kamal di WA Om. Jadi ada salah satu penonton kita nih, sorry ya gue bahas ya. Salah satu kayaknya dia juga ngikutin video-video kita Om. Tapi kayaknya antipati banget sama Twin Cam Om. Antipati. Subscribe Om Deddy 36. Sip.